Tadi apa? Mujahidun. Sekarang mufta'ilun. Dari kata-kata apa? Ifta'ala. Mufta'ilun. Wazan isim fa'il mufta'ilun. Huruf yang tertulis ada 5. Mim dan ta adalah tambahan. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Falamma maka tatkala najahum Allah menyelamatkan mereka ilal barri daratan, faminhum maka di antara mereka muqtasidun ada orang yang apa namanya? Ya acuh tak acuh lah seperti itu. Falamma najjahum ilal barri minhum muqtasid. Acuh tak acuh. Wah, aku selamat sendiri. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun. Mengikuti wazan mufta'ilun. Kalau yang apa namanya wazan isim maf'ulnya saya belum tahu ini. Muqtasidun kalau dirubah ya ganti saja shad yang berkasroh menjadi fathah. Muqtasadun menjadi muqtasadun. Dari muqtasidun menjadi muqtasadun. Kemudian muqtasidun adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufta'ilun. Dasarnya adalah wazinatul mudhari'in dan seterusnya. Nah, ini terikut ini harusnya terhapus. Lanjutin yang atas. Muqtasidun kata dasarnya dicari dalam kamus ini penjelasan. Muqtasidun kata dasarnya dicari dalam kamus pada huruf qaf, shad, dal. Qasoda. Kemudian diurut ke bawah menjadi iqtasoda. Pasti ketemu nanti itu di bawah. Iqtasoda yaqtasidu di sodun. Nah, tasrif istilahinya dari muqtasidun adalah sebagai berikut. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il. Iqtasada yaqtasidu iqtisadun fahuwa muqtasidun wa dhaka muqtasidun. Iqtasid la taqtasid. Perubahan-perubahan dari ini kan di atas fa'ala yaf'ulu, kemudian ada fa'ala yufa'ilu dan seterusnya. Ini kita menemukannya di mana? Di tasrif itu. Allah nanti saya share. Ifta'ala yafta'ilu nanti ada apa namanya? Ada di dalam tasrif istilah itu. Perubahan-perubahan tambahan ini ifta'ala ini tambahannya adalah alif kemudian ta itu berpengaruh tidak terhadap makna? Sangat berpengaruh. Berikutnya wazan isim fa'il munfa'ilun. Huruf yang tertulis ada 5, nun, mim dan nun tambahan. Tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'irun. Munqa'irun. Tanzi'un nasa apa namanya? Menumbangkan. Ya apa? Mencerai-beraikan. Angin itu mencerai-beraikan manusia. Ka'annahum seakan-akan mereka a'jazu adalah pohon nakhlin kurma munqa'irun yang tumbang. Ini menjelaskan insyaallah ayat yang menjelaskan tentang kondisi kaum Samud yang dihempas oleh angin
dengan durasi waktu 7 hari 8 malam atau gimana? Nah, digambarkan oleh Al-Quran, tamzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqadir. Manusia itu dihempas oleh angin seakan-akan pohon kurma yang bertumbangan. Nah, munfa'ilun adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan munfa'ilun. Mim berdammah, nun bersukun, qaf berfathah, fah berfathah, qaf berfathah, ain berkasroh, yang kemudian rofnya berdammah, lamnya. Kemudian kalau fa'alun belum saya dapat contoh-contohnya. Nanti barangkali kita dapati di mana di tasrif istilahi itu. Berikutnya, izin tanya Ustaz. G. Itu tadi mungqairun itu tadi menumbangkan ya Ustaz? Ditumbangkan Ustaz. Iya. Katanya kalau isim fa'il itu yang gitu. Ya, kebanyakan maknanya seperti itu. Cuman mengikuti makna dari Al-Qur'an, artinya gini. Jatuhnya itu apa namanya? Dia yang bertumbangan gitu ya Ustaz ya? Iya, yang bertumbangan. Kalau yang menumbangkan jadi apa Ustaz? Ditumbangkan atau ya ditumbangkan seperti itu. Cuman ya kebanyakan artinya seperti itu. Arti letterliknya, arti dasar dari kata tersebut adalah me pasti. Kalau isim fa'il, Pak, me titik-titik seperti itu. Cuman ketika sudah menjadi kalimat seperti ini, penerjemahannya tidak kemudian harus mengikuti kepada kaidah yang yang telah kita pelajari. Ada beberapa, tidak semuanya, tapi kebanyakan adalah me titik-titik seperti itu. Nggih, Ustaz. Kemudian ada lagi barangkali yang lain? Tinggal berapa ini? 1, 2, 3. Setelah itu selesai. Insyaallah. Karena banyak untuk yang isim fa'il dan isim maf'ul saja sudah cukup banyak. Baik. Fa'il sudah. Sekarang adalah tasrif istilahnya bagaimana? Infa'ala yanfa'ilu infi'alun fahuwa munfa'ilun. Wa dzaka munfa'alun infa'il la tanfa'il. In qa'ara yanfa'ilu infi'alun fahuwa munfa'ilun. Wa dzaka munfa'alun infa'il la tanfa'il. Kemudian kalau kata dasar dari munfa'ilun kita cari dari mana? Munfa'ilun ini kan belum saya edit. Tasrif istilahi dari munfa'ilun adalah sebagai berikut infa'al. Berarti dari kata apa? Qaf, ain, ra, ra. Kemudian tambahannya dari depan infa'al. Jadi harusnya di sini qaf, ain, ra menjadi hamzah, nun, qaf, ain, ra, infa'al. Selanjutnya mutafa'ilun, wazan isim fa'il mutafa'ilun, huruf yang tertulis ada 5. Mim dan ta adalah tambahan. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Mutakabbirin, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutakabbirun. Kadzalika, demikian itulah yatba'u Allah mengunci, mengunci siapa? Allah ala kulli atas setiap qalbi hati mutakabbirin yang menyombongkan. Jabbar kemudian berlagak bongah.
Mutakabbirin atau mutakabbirun adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mutafa'ilun. Mutakabbirin. Kemudian kalau mutakabbirin orang yang menyombongkan diri. Kalau mutakabbarun orang yang disombongkan. Tapi kan tidak gimana Pak penerjemahannya ataupun pemahamannya, orang yang disombongkan. Kurang ini. Orang itu disombongkan kan nggak ada memahaminya itu agak susah. Kalau dalam hadis at-takabburu menyombongkan diri alal mutakabbiri atas orang yang sombong, shadaqatun adalah sedekah. Jadi menyombongkan diri kepada orang yang sombong. Misalnya seperti apa itu kira-kira? Menyombongkan diri atas orang-orang yang sombong adalah sedekah. Selanjutnya, tasrif istilahi dari mutakabbirun adalah sebagai berikut. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Kemudian takabbaro. Kata dasarnya dicari di mana? Kaf, ba, ro. Kaburo ataupun kabaro. Kemudian cari ada ke bawah, di kamus itu ke bawah. Ada tambahan yang pertama tak, kemudian setelah tak pasti kaf, kemudian setelah kaf ba-nya dipastikan berharokat tasdid. Takabbaro berarti takabbar mengikuti wazan yang ini. Wazan isim fa'il, wazan isim maf'ul mutafa'ilun. Huruf yang tertulis ada 6, alif, mim, ta, alif itu adalah tambahan. Famanit turra fi makhmasatin ghaira mutajanifin. Belum paham artinya. Famanit turra fi makhmasatin ghaira mutajanifin. Mutajanifun mengikuti wazan mutafa'ilun. Mim, ta, mim berdommah, ta berfathah, huruf yang ketiga berfathah, setelah itu huruf yang keempat alif, dan alif tidak punya harokat, yang terakhir bisa fathah, bisa kasrah, bisa dommah hurufnya. Kemudian mutafa'alun itu adalah isim maf'ulnya. Mutajanifin kalau mau dijadikan isim maf'ul menjadi mutajanafun. Tasrif istilahi dari mutajanifun atau mutajanafun adalah sebagai berikut. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Tajanafa yatajanafu tajanufun fahuwa mutajanifun wa dzaka mutajanafun tajanaf la tatajanaf. Di sini ada mutajanifun, kata dasarnya dicari dalam kamus pada huruf jim, nun, fa, janafa. Terus urut ke bawah sampai menemukan kata-kata tajanafa. Tambahan ta, ja, ada alif, tajanafa. Yang terakhir mustaf'ilun dengan mustaf'alun. Mustaf'ilun, huruf yang tertulis ada 5, mim, sin, ta tambahan. Falamma ra'uhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Aydihim afwan. Falamma ra'uhu 'aridan mustaqbila aydihim. Falamma ra'uhu 'aridan mustaqbila aydihim. Mustaqbila adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mustaf'ilun. Dasarnya adalah lisinil istif'ali jam'an suriratil wujudani. Mustaqbilun, kata dasarnya dicari dalam kamus pada huruf qaf, ba, lam. Qabila. Kemudian diurut ke bawah sampai ketemu
tambahan di paling depan hamzah, kemudian ada sin, is, kemudian ta, istaqbala. Qabbalam adalah kata dasar. Jadi tasrif istilahi dari mustaqbilun adalah sebagai berikut. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alun fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Istaqbala yastaqbilu istiqbalun fahuwa mustaqbilun wa dzaka mustaqbalun istaqbil la tastaqbil. Itu adalah isim fa'il menurut wazan-wazan isim fa'il di dalam qawaid bahasa Arab. Ada berapa tadi? Pertama mustaf'ilun, isim fa'ilnya. Kemudian mutafa'ilun. Kemudian mutafa'ilun. Mutafa'ilun dan mutafa'ilun beda. Kemudian ada mumfa'ilun. Kemudian ada mufta'ilun. Kemudian ada mufa'ilun. Selanjutnya mufa'ilun. Selanjutnya lagi di atasnya muf'ilun. Sudah 8. 9 itu fa'ilun. Yang 10-nya fa'il. Yang ini nih, yang 10. Jadi ada 10. 10 isim fa'il. Kalau isim maf'ul hanya ada 9. Isim fa'il ada 10. Kalau isim maf'ul ada 9. Karena yang satu fa'il yang ini tidak ada gandengannya. Tidak ada isim maf'ulnya. Khusus untuk yang ini. Wazan isim fa'il basirun. Yang maha melihat. Nggak bisa yang maha dilihat. Baik. Sampai di sini. Ada yang ingin disampaikan, monggo. Untuk yang yang tadi, yang tasrif istilahi, insya Allah saya share di grup. Ustadz, itu mustaqbilah kenapa nggak mustaqbilun, Ustadz? Yang paling bawah. Iya. Oh, yeah. Dulu kita telah membahas tentang baik. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila aydihim. Dulu pernah membahas tentang idhofah. Idhofah itu huruf pertama, isim yang pertama tidak membutuhkan alif lam, tidak membutuhkan Tanwin, fathah atau kasrah ataupun dhammah. Yang ada kemungkinan hanya fathah saja atau kasrah saja atau dhammah saja. Baik. Kemudian aidihim. Aidi di sini adalah mudhaf. Ini mudhaf. Ini mudhaf yang kedua dan yang him ini adalah mudhaf ilaih. Sehingga kenapa tidak mustaqbilun? Maksudnya pertanyaannya begitu aja. Iya, Ustaz. Oh, ya. Karena dia jadi mudhaf gitu ya. Ya. Karena menjadi mudhaf maka tidak bermatain, tidak fathatain ataupun tidak kasratain, tapi fathah saja. Ustadz, maaf, boleh dijelaskan mudhaf ilaih itu gimana, Ustadz? Kenapa bukan mudhaf ilaihnya bukan aidihim ya, tapi himnya aja ya, Ustadz? Baik. Ya. Mudhaf ilaih pasti itu di yang terakhir. Mudhaf ilaih itu pasti yang terakhir. Seperti yang dulu sempat kita tulis, maliki, sedikit ini, malikun ditambah yaumin. Menjadi
malikin di sini bukan malikun ya. Malikin ditambah yaumin menjadi maliki yaumin. Maliki yaumin. Karena ada tambahan ad-din yang terakhir. Ad-din. Ada alif lamnya, ad-din, ad-dini. Sehingga menjadi maliki yaumi. Tidak lagi min. Ad-dini. Oh, nggih. Berarti malikin itu mudhof, yaumin itu mudhof, ad-din itu mudhof ilaih. Sama Nggih, Ustaz, nggih. mustaqbila. Kok tulis ini? Sebentar. Mustaqbila. Aidin. Harusnya begini. Mustaqbila aidin. Karena ada tambahan him menjadi mustaqbila mustaqbil aidin. Karena enggak enak ada ya mati. Mustaqbil aidihim. Ini mudhaf, ini mudhaf, ini mudhaf. Bisa dipahami Bunda? Nggih, Ustaz. Mustaqbil aidihim itu artinya apa, Ustaz? Dalam? Artinya apa, Ustaz? Mustaqbil aidihim? Apa ini saya belum tahu karena susunan frase saya kurang kemampuan saya juga kurang. Nggih, Ustaz. Barangkali nanti dapat di Al-Quran. Saya nggak tahu apa surat apa ini. Falamma ra'auhu, melihatnya ridwan, apa namanya, Nggih, Pak Ustaz, nanti dicari lagi. musuh-musuhan atau apa ini? Mustaqbila aidihim, di depan tangan mereka, artinya di hadapan mereka. Oh, nggih. Ya, Ustaz. Ada yang lain barangkali? Untuk Ustaz kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena saya rasa sudah cukup banyak. Pusing. Itu tiap-tiap wazan itu kepentingannya untuk dihafalkan gitu gimana ya Ustaz ya? Maksudnya gimana? Kalau misalnya istaf'ala yastaf'ilu istif'alan gitu. Itu kalau dihafalkan gitu untuk memperlancar penentuan ini kata perintah, ini kata fa'il dan seterusnya gitu. Itu lebih enak ya Ustaz ya? Ya, betul. Itu tasrif nanti disuruh ngapalin itu, Ustaz. Iya Bunda, itu secara nggak langsung. Ampun. Udah mulai bab siji. Yang apa namanya, yang punya pendapat seperti itu bukan saya loh, Bu. Enggak, bukan saya juga kok, Ustaz. Saya nggak apa kalau sekiranya nanti sambil ini. Karena kalau dulu, mohon maaf, sekedar pengalaman, dulu saya menghafalkan istaf'ala istaf'il itu sama om saya di Madura itu. Kalau nggak hafal Pak, begitu habis sholat isya itu setoran. Nggak hafal tuh yang keluar rotan, keples ke betis itu. Kalau sekarang saya nggak berani seperti itu. Silakan dia aja intinya hanya untuk dipahami dan mudah-mudahan kalau bisa ya dihafal. Cuman yang paling utama begitu sudah memahami bahwa ini adalah
ini kan contoh ya, istaf'ala ini adalah apa ini istaf'ala, nanti pembahasannya tersendiri. Yastaf'ilu ini apa, istif'alun ini apa, kemudian mustaf'ilun sudah dipelajari, mustaf'alun sudah dipelajari. Jadi kalau ada dua tulisan seperti ini, ada mustaf'ilun, tidak ada harokatnya, hanya mim, sin, ta, ain, lam, ataupun mim, sin, ta, qaf, ba, lam. Ini kira-kira apa bacanya ya? Kebetulan nggak ada harokatnya. Bisa dua kemungkinan. Mustaqbilun atau mustaqbalun. Jadi yang mana yang diutamakan? Yang ini. Artinya di apa namanya? Ditarjih dalam jadi diambil yang paling memungkinkan dulu. Ini mim, sin, ta, qaf, nggak ada harokatnya. Kemudian ada menemukan satu tulisan seperti ini dan tidak ada harokatnya, hanya dua kemungkinan. Bisa mustaqbilun atau mustaqbalun. Yang mana yang didahulukan? Yang ini. Terjemahkan yang ini dulu. Kalau nggak cocok, baru milih yang ini. Terus seperti itu sampai ke atas tadi, mutafa'ilun, mufta'ilun, mumfa'ilun, dan seterusnya. Dahulukan yang isim fa'il terlebih dahulu. Kalau tidak cocok, nanti ngambil yang isim maf'ulnya. Seperti itu. Baik, itu barangkali yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih. Ada hal yang ingin ditambahkan lagi barangkali, monggo. Sampun Ustaz, matur nuwun. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan sarannya kisi-kisinya dari Pak Sofyan tadi saya tidak memaksa. Kalau ingin dilakukan monggo. Terima kasih. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz.